Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tentang misteri. Pada episode kali ini kita akan membahas misteri gunung yang ada di Jawa Barat. Salah satunya yaitu di Gunung Kota Bandung. Alhamdulillah, di zaman dahulu di wilayah yang sekarang bernama Bandung berdiri gunung api yang tinggi menjulang hingga 4000 meter di atas permukaan laut. Gunung api raksasa ini bernama Gunung Sunda. Gunung api purba ini adalah cikal bakal kompleks Gunung Tangkuban Perahu sekarang ini. Kemudian Gunung Sunda tersebut meletus dengan sangat dahsyat, menyemburkan jutaan ton material vulkanik ke atas langit. Material itu kemudian menyumbat aliran Sungai Citarum purba. Tersumbatnya Sungai Citarum ini membuat cekungan mulai tergenang air, kemudian mengubah Bandung menjadi danau yang sangat luas. Di bekas letusan Gunung Sunda tersebut sekarang berdiri Gunung Tangkuban Perahu dan Burangrang. Ini akan bercerita tentang sejarah Bandung di masa purba. Sebelum gunung api Sunda lahir, di tempat yang sama berdiri gunung yang tidak kalah gagah. Gunung itu dinamai Gunung Jayagiri. Diperkirakan Gunung Jayagiri ini mulai terbentuk sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sekitar 500.000 sampai 506.000 tahun yang lalu, Gunung Jayagiri meletus. Letusan ini membentuk kaldera Prasunda. Kemudian dari kaldera ini sekitar 300.000 tahun yang lalu Gunung Sunda lahir. Gunung Sunda ini terus tumbuh menjulang tinggi, bahkan menurut para peneliti, ketinggian Gunung Sunda ini diperkirakan mencapai 4000 mdpl atau 4000 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian itu, Gunung Sunda menjadi salah satu gunung tertinggi yang pernah ada di Pulau Jawa, atau lebih tepatnya tertinggi kedua, karena gunung yang paling tinggi adalah Gunung Tengger Purba yang menjadi cikal bakal kompleks Gunung Bromo sekarang. Dengan ketinggian sekitar 4.500 mdpl, gunung kemudian pada rentang waktu sekitar 210.000 tahun yang lalu hingga 105.000 tahun yang lalu, Gunung Sunda meletus dengan sangat hebat. Letusan yang sangat dahsyat ini memuntahkan berbagai material vulkanik ke atas langit, menyemburkan gas yang sangat tinggi, magma, lava, batu-batuan, serta pasir dari tubuh gunung disemburkan keluar hingga menjulang ke langit. Semburan material vulkanik ini menutupi area hingga radius 200 km dari gunung. Dan material vulkanik juga masuk ke atmosfer dan disebarkan ke seluruh dunia. Kemungkinan di fase terakhir letusan Gunung Sunda materialnya jatuh di sekitar aliran Citarum Purba di area sekitar Padalarang Utara. Material ini yang menutupi dan membendung aliran Sungai Citarum. Sungai Citarum pada saat itu memiliki aliran yang sedikit berbeda dengan saat ini. Setelah terbentuknya aliran Sungai Citarum,
dan hingga terbendung perlahan seiring bergulirnya waktu. Cekungan bendung mulai tergenang air. Selama ribuan tahun berikutnya, cekungan Bandung berubah menjadi danau yang sangat luas. Sementara itu, karena material vulkanik dari dalam gunung yang dimuntahkan sangat besar, akhirnya tubuh Gunung Sunda ini runtuh dan membentuk kaldera Sunda. Perlahan di bekas kaldera Sunda ini muncullah Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang. Diperkirakan pada periode letusan ini juga yang membuat sesar Lembang mulai terbentuk. Bersamaan dengan meletusnya Gunung Sunda pada periode 210.000 tahun hingga 105.000 tahun yang lalu, aliran Citarum purba yang terbendung mulai menggenangi cekungan Bandung. Pada puncaknya, Danau Bandung ini memiliki kedalaman sekitar 20-30 meter. Diperkirakan daerah yang sekarang bernama Gede Bage adalah daerah terdalamnya, kemudian juga daerah Cimahi. Danau ini berada di ketinggian 725 mdpl. Luas Danau Bandung Purba ini membentang dari daerah yang sekarang bernama Cicalengka hingga ke daerah Padalarang, serta daerah Dago hingga ke daerah perbatasan Soreang dan Ciwidey. Diperkirakan luas danau ini hampir mencapai 3 kali lipat dari luas Provinsi DKI Jakarta sekarang. Menyusutnya air danau ini diperkirakan terjadi sekitar 16.000 tahun yang lalu akibat adanya gempa bumi dan longsor di antara Curug Cukang Rahong, sehingga memungkinkan air danau mengalir ke utara dan bertemu dengan aliran Sungai Cimeta. Berkurangnya air danau ini kemudian membuat cekungan Bandung menjadi rawa. Lalu ribuan tahun kemudian menjadi kering. Setelah Danau Purba bobol, aliran Citarum pun berubah membelok, mengiris celah berbatuan intrusif di Curug Jompong. Alirannya semakin deras di ruas sungai yang menyempit, membentuk jeram-jeram dan air terjun. Airnya terus mengalir ke utara sampai bergabung dengan Cimeta. Pada awalnya, Sang Hyang Tikoro yang berada di Padalarang dianggap menjadi tempat jebolnya Danau Purba Bandung. Tapi belakangan para ahli menyangkal hal itu. Dalam legenda Sangkuriang, di sana dikisahkan bahwa Dayang Sumbi meminta kepada Sangkuriang untuk dibuatkan telaga atau danau dengan cara membendung aliran Sungai Citarum, lalu meminta dibuatkan perahu untuk berlayar mengelilingi danau tersebut. Dayang Sumbi meminta semua itu selesai dalam waktu 1 malam. Dengan bantuan para guriang atau makhluk halus, Sangkuriang hampir berhasil membendung Sungai Citarum, lalu menjadikannya danau. Kemudian Sangkuriang mengambil batang pohon dari pohon yang tumbuh di sebelah timur untuk dijadikannya perahu. Sangkuriang ternyata hampir berhasil melakukan permintaan Dayang Sumbi tersebut. Tapi dengan kecerdikan Dayang Sumbi, pada akhirnya Sangkuriang tidak bisa menyelesaikan permintaan tersebut.
Dengan kemarahannya, Sang Kuryang lalu menendang perahunya. Perahu tersebut jatuh dan menangkup di daerah utara Bandung. Perahu tersebut kemudian menjadi Tangkuban Perahu. Sisa pohon di sebelah timur itu kemudian berubah menjadi Gunung Bukit Tunggul dan telaga atau danau. Dalam kisah ini dipercayai adalah Danau Purba Bandung. Di puncak kemarahannya, Sang Kuryang berhasil menjebol dinding bendungan di sebelah barat. Kelak lubang tempat jebolnya ini diberi nama Sanghyang Tikoro. Terus bagaimana para ilmuwan tahu tentang sejarah Bandung di zaman purba kala itu? Padahal pada saat itu belum ada satupun manusia yang hidup dan menjadi saksi mata kejadian-kejadian alam tersebut. Para ilmuwan mengetahui semua itu dari bukti-bukti sejarah. Bukti keberadaan Gunung Sunda masih bisa kita lihat dari keberadaan kaldera Sunda yang ada di kompleks Gunung Tangkuban Perahu. Di sini juga masih menyimpan bukti-bukti situs sisa letusan Gunung Sunda. Dinding kaldera masih ada, di mana di sana juga ada situ Lembang. Dipercaya dinding ini adalah punggung dari Gunung Sunda Purba. Dinding kaldera ini masih terlihat mengelilingi kompleks Gunung Tangkuban Perahu. Sementara itu, di salah satu sisi Gunung Burangrang tampak reruntuhan sisa letusan. Dipercaya ini adalah ratusan fase terakhir yang menjadi penyebab terbendungnya Sungai Citarum. Sementara itu, bukti keberadaan Danau Purba Bandung ini bisa dibuktikan dengan banyaknya ditemukan fosil-fosil hewan perairan yang diperkirakan hidup pada periode 260.000 tahun sampai 150.000 tahun yang lalu. Kemudian hal ini diperkuat dengan bukti endapan tanah lunak di berbagai kota di daerah kota Bandung, di mana endapan ini adalah bekas endapan Danau Purba Bandung. Ketika Bandung masih menjadi danau, berbagai macam mineral dibawa oleh sungai yang mengalir ke Danau Bandung. Mineral-mineral tersebut kemudian mengendap di dasar danau. Hal inilah yang membuat Bandung sekarang memiliki lapisan tanah lunak, yang dimana jika terjadi gempa bisa menguatkan kekuatan beban tersebut. Sampai di sini dulu. Yang punya saran dan kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka silahkan klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.